Halo, selamat datang di Grup Tarot. Nah, kenalin nama aku Gi, aku adalah seorang intuitive tarot reader. Nah, reading kita kali ini aku bakal menyampaikan pesan dari Mother Gaia atau Ibu Bumi untuk pertumbuhan jiwa kalian. Nah, sistemnya di sini adalah kalian pilih kartunya. Ini kartu 1, 2, dan 3. Kalian bisa pilih salah satu atau pilih dua, atau mungkin kalian bisa ketarik di 3 kartu sekaligus juga nggak apa-apa. So, silahkan dipilih ya. Halo buat kalian yang milih kartu yang pertama. Oke, di sini aku bakal jelasin dari energinya kalian dulu. Atau mungkin juga bisa alasan kenapa sih kalian ketarik atau milih kartu yang ini, kayak gitu ya. Oke, jadi kartu ini adalah untamable, atau kalau di bahasa Indonesia kan tuh tidak mudah dijinakkan. Nah, di sini aku ngeliat beberapa teman-teman yang milih kartu ini digambarkan sebagai orang yang keras kepala, atau bisa juga ada beberapa dari teman-teman tuh yang jiwanya tuh liar, jiwanya tuh bebas, terus juga suka kayak ada beberapa juga yang suka alam kayak gitu, suka explore alam. Nah, di sini kalau kalian lihat bentuknya tuh kayak ada ikannya gitu loh. Ada ikan atau ada juga kayak siren, mermaid. Nah, di sini aku juga ngeliat kayak ada yang suka alamnya tuh kayak laut, suka main di air juga gitu. Nah, aku juga berasa melihat di sini kalian tuh emang nggak suka aja gitu diatur-atur, entah itu sama keluarga, sama pasangan. Pokoknya kalian tuh kalau bebas ya udah bebas gitu, nggak mau diatur, nggak mau dijinakkan sama siapapun. Kalau mungkin sekarang tuh istilahnya tuh selain donatur dilarang ngatur. Nah, ada beberapa kalian tuh yang sering ngomong kayak gitu, karena kadang ada yang merasa orang di sekitarnya tuh terlalu ngatur kayak gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya kalian yang memiliki jiwa yang bebas kayak gitu tuh bagus. Tapi ada kalanya kalian tuh juga agak kehilangan kontrol atau kurang mengontrol diri kalian untuk konteks kebebasan itu kayak gitu. Nah, tapi aku nggak bilang itu hal yang buruk sih, tapi mungkin perlu pengendalian dirinya aja yang lebih ditingkatkan. Aku rasa itu aja sih yang kelihatan dari kartunya. Kita langsung aja kali ya buka tarotnya tanpa berlama-lama lagi. Oke, bentar. Apa sih cinta? Oke. Aku di sini melihat beberapa dari teman-teman yang karena jiwanya tuh sangat bebas, atau mungkin ada yang kebablasan dikit gitu ya, terlalu bebas, jadinya kayak susah tidur gitu loh, kayak susah tidur, tidurnya tuh nggak nyenyak, terus juga kayak overthinking gitu. Tapi aku juga baru ngeh di kartu yang ini ada juga teman-teman yang energinya tuh kebalikan. Maksudku gini, tadi kan aku bilang di kartu yang di sini teman-teman itu memiliki jiwa yang bebas, jiwa yang benar-benar nggak ada orang yang bisa ngatur aku gitu. Aku yang punya kehendak untuk diriku. Tapi sayangnya di sini aku juga baru ngeh ada juga beberapa dari teman-teman yang emang apa ya, justru malah kebalikannya kayak gitu loh. Kalian tuh malah kayak terlalu disetir gitu sama orang. Kalian tuh terlalu mendengarkan apa sih perkataan orang lain, mendengarkan
opini orang lain terhadap kalian, sehingga kalian tuh malah jadi lupa kayak gitu loh sama diri kalian sendiri, lupa memprioritaskan diri kalian sendiri, dan kesannya itu malah jadi people pleaser kayak gitu loh. Nah, di kartu ini, di kartu Nine of Swords yang kebalik ini, kalau dia tegak itu kan gambarin gimana sih orang tuh yang overthinking, orang yang susah tidur kayak gitu. Nah, di sini tadi aku ngedapet sedikit energi yang dimana ada dari teman-teman tuh yang susah tidur, terus juga istirahatnya nggak nyenyak, overthinking parah kayak gitu. Nah, aku rasa ini untuk teman-teman yang sebelumnya tuh masih kurang, apa ya dibilang, masih belum punya batasan yang sehat kayak gitu loh sama orang lain. Kalian tuh masih terlalu mendengarkan apa sih yang orang lain mau, tapi kalian tuh jadi lupa mendengarkan apa sih yang kalian pengen, apa sih yang kalian suka, apa sih yang kalian tuh inginkan dari dalam hidup kalian kayak gitu loh. Nah, karena kalian tidak memiliki batasan yang sehat, tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga di sini kalian tuh sering banget ketemu sama orang-orang yang toksik gitu, toksik dan kayak manfaatin kamu aja. Orangnya tuh dalam di sini nggak cuma pasangan ya, bisa juga temen atau malah ada yang keluarganya tuh toksik gitu loh. Kayak misalnya nih, aku kasih contoh, aku dulu pernah punya pasangan ya gitu. Nah, aku tuh tipe orang yang baik gitu, atau aku udah bucin tuh kayak agak-agak bulau gitu loh. Jadi kayak aku nggak ada batasan yang sehat sama pasanganku. Jadi kalau pasanganku tuh minta A, B, C gitu, aku bakal turutin, aku bakal kasih gitu. Sampai di satu titik aku benar-benar merasa, kok aku nggak punya uang ya untuk diriku sendiri, aku kok nggak punya waktu untuk diriku sendiri, kok aku sampai capek ketemu sama pasanganku. Nah, di sana tuh aku sadar, oh batasanku kurang sehat, oh ternyata pasanganku ini cuma manfaatin aku gitu loh. Nah, aku berharap itu sebagai contoh aja ya teman-teman, itu based on pengalamanku. Mungkin ada juga beberapa dari teman-teman punya pengalaman yang serupa gitu loh. Nah, jadi di sini Ibu Bumi tuh minta untuk kalian ya, untuk punya batasan yang lebih sehat terhadap diri kalian sendiri dan juga orang lain gitu loh. Jangan sampai kalian tuh berbuat baik sama orang lain tapi malah merugikan diri kalian sendiri kayak gitu. Oke. Di sini aku ngeliat ada dua kartu Knight ya, lumayan powerful, Knight of Wands dan juga Knight of Swords. Nah, di sini walaupun energi kalian yang sebelumnya tuh agak gimana ya, melelahkan gitu ya, aku ngeliat di sini kalian bakal berani kok mengambil langkah, kalian tuh bakal berani untuk membuat keputusan atau decision yang tentunya keputusan itu akan membuat kehidupan kalian jauh lebih baik kayak gitu loh. Nah, di Knight of Wands di sini aku ngelihat beberapa dari teman-teman nantinya, atau ya kapanlah kalian nanti mau sudah sadar atau kalian mau sadar, kalian mau berubah gitu ya. Di Knight of Wands ini aku melihat teman-teman itu sudah mendapatkan kayak kesadaran gitu loh. Udah dapat kesadaran kayak, oh ini orang atau lingkungan ini gitu, aku ringkas aja ya bilang lingkungan gitu, lingkungannya udah nggak sehat nih buat aku. Masa iya aku terus-terusan aja dimanfaatin, masa iya sih aku terus-terusan di chain, di rantai kayak gini. Ya kali aku nggak bisa apa ya bilangnya, menyelamatkan diriku sendiri gitu loh. Aku ngeliat beberapa dari teman-teman nanti bakal dapat kesadaran kayak, ya cuma aku yang bisa nyelamatin diriku sendiri, bukan orang lain gitu loh. Nah, di sini kalian tuh juga aku liatnya bakal jauh banget lebih berani gitu, berani untuk berdiri untuk diri kalian sendiri gitu loh. Aku melihat beberapa dari teman-teman juga berani untuk ngambil keputusan kayak, ya udahlah, males, nggak mau lagi nih sama mereka. Entah mungkin ada sesuatu yang membuat kalian tuh akhirnya sadar, atau justru memang
sesuatu ini bukan insiden gitu, kayak tiba-tiba aja dapet pencerahan. Kan ada tuh beberapa orang yang kayak gitu. Nah, karena di sini ada kartu Knight of Swords, aku beneran ngeliat Knight ini bakal memutus rantai atau memutus hubungan tidak sehat atau hubungan toksik kamu dengan orang itu gitu loh. So, aku berharap, aku sangat mendukung kalian ya untuk menjauh dari orang-orang toksik gitu. Nah, gitu sih intinya. Aku melihatnya pada akhirnya kalian akan berani mengambil keputusan untuk mengakhiri siklus yang tidak menyenangkan ini, lingkungannya tidak menyenangkan ini gitu, dan akhirnya kalian bisa berdiri untuk diri kalian sendiri kayak itu loh. Nah, saat kalian sudah akhirnya berdiri untuk diri kalian sendiri, di sini aku melihat justru akan banyak banget hal-hal indah, hal-hal yang nggak pernah kalian sangka-sangka tuh bakal dateng gitu loh. Kayak ada mungkin teman-teman yang mencari pekerjaan baru gitu kan, entah itu di dalam negeri atau luar negeri gitu, atau ada juga yang pengen punya pasangan baru. Kalau keluarga baru kayaknya nggak mungkin ya. Intinya dikelilingi sama orang-orang yang lebih baik gitu. Kalau keluarga sih di sini aku melihatnya kalian bakal dipertemukan dengan soul tribe. Apa sih? Bener nggak ya namanya? Soul tribe kayak apa ya bilangnya? Temen yang sefrekuensi, orang yang sefrekuensi sama kalian, yang membantu kalian tuh untuk tumbuh menjadi sosok yang lebih baik kayak gitulah intinya soul tribe itu gitu loh. So iya, nggak usah nyesel, nggak usah takut gitu loh teman-teman, karena di sini ibu bumi itu minta sama kalian, itu menegaskan sama kalian gitu ya, nggak usah takut gitu loh kehilangan sesuatu yang memang bukan punyamu gitu loh. Kayak ngapain harus takut, ngapain harus cemas gitu loh, karena kan ada kalimat yang bilang nothing to lose gitu loh. Kamu tuh nggak akan kehilangan apapun, karena gimana ya bilangnya, semua yang ada di sini, semua yang kalian miliki itu bisa dibilang itu kan hanya titipan ya dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa, dari Sang Sumber gitu. Apapun kalian menyebutnya, itu semua hanya titipan. Itu semua akan kembali. Jadi kalian tuh nggak perlu cemas gitu loh untuk kehilangan sesuatu hal. Kalian mungkin ada yang takut kehilangan temennya, atau kehilangan uangnya, kehilangan pasangannya gitu, kayak udah nggak usah takut lagi, nggak usah cemas lagi, nggak usah terlalu dipikirin gitu loh. Karena walaupun Tuhan menarik, Sang Sumber menarik itu gitu dari kalian, ya bukan berarti kalian bakal kehilangan itu. Bisa aja kalian tuh sedang diselamatkan dari sesuatu, kalian tuh yang ditarik itu bakal diganti dengan yang lebih baik lagi kayak gitu loh. Itu sih, aduh agak kemana-mana. Tapi intinya gitu deh teman-teman, di sini Mother Gaia atau Ibu Bumi itu menegaskan sama kalian untuk mengatur atau membuat batasan yang lebih sehat, baik itu untuk dirimu, terutama dirimu ya, bangun batasan yang lebih sehat, batasan yang sehat, dan hindari atau kurangi sama orang-orang yang toksik gitu loh. Jangan sampai kamu tuh terikat dengan di feel di sini digambarin sebagai orang yang obsesif, terus juga orang yang manipulatif, orang yang toksik gitu. Kamu jangan sampai sama orang-orang yang kayak gitu gitu loh. Karena di sini memang kalian tuh sangat disayangi sama Mother Gaia, sama Ibu Bumi kayak gitu. Dan juga kalian tuh berhak loh untuk punya jiwa yang bebas. Kalian tuh berhak loh untuk mendapatkan kebebasan itu. Kalian tuh
punya apa ya dibilangnya kalian tuh sangat wajar, kalian tuh sangat boleh untuk memiliki kebebasan, kalian tuh sangat boleh, sangat wajar untuk memiliki kebebasan untuk diri kalian sendiri gitu, kedaulatan terhadap diri kalian sendiri gitu. Kalian ya nggak boleh terus-terusan diatur sama orang, karena kalau kalian terus-terusan diatur sama orang nggak bakal ada habisnya, nggak bakal ada capeknya mereka ngatur kalian. Yang ada kalian yang bakal capek terus untuk mengikuti ekspektasi atau harapan orang tersebut sama kalian, kayak gitu loh. Karena kan ya menjalani kehidupanmu ya kamu, bukan mereka. Mereka kan cuma lihat dari covernya aja, kayak gitu loh. Oke, aku rasa itu dulu. Sekarang kita coba buka untuk oracle-nya, mungkin ada pesan tambahan lagi dari sana. Oke? Oke, kita ambil 3 kartu dulu ya. Aku menyusun kartunya. Oke, semoga kelihatan jelas ya. Stop underestimating your magic. There are treasures within you waiting to be discovered, to be shared. Oke, di sini gambarnya apa sih? Oke, di sini gambarnya heart ya. Aku tuh ngeliatnya di sini banyak dari kalian gitu sebenarnya punya hati yang besar, punya kelapangan dada yang sangat besar gitu. Kalian tuh tipe orang yang sabar, tipe orang yang lapang dada gitu. Saking sabarnya kalian tuh sampai diinjek-injek terus gitu loh. Tapi it's okay. Karena kita balik lagi ke message-nya di sini. Kalian tuh diminta untuk berhenti meremehkan diri kalian sendiri, berhenti meremehkan magicnya kalian. Tapi di sini magicnya aku lebih ngelihat ke kemampuannya kamu dalam bersosialisasi sama orang, kemampuanmu untuk memiliki batasan yang sehat, kemampuanmu di sini juga ngomongin tentang kesabaranmu, kelapang hatimu. So di sini kamu diminta untuk berhenti meremehkan kemampuanmu, kesabaranmu ini, dan berhenti untuk kompromi sama orang-orang yang nggak bisa menghargai kamu gitu loh. Jadi daripada kamu capek buang-buang energi buat mereka, capek untuk menghabiskan energimu buat mereka gitu, mending energimu yang berharga itu kamu pakai untuk dirimu sendiri gitu loh. Emang energiku bisa buat apa aja sih kak gitu, banyak gitu loh. Jadi nggak usah buang energimu yang berharga itu untuk terus-terusan mendengarkan aturan atau tuntutan dari orang lain. Kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan itu, ya nggak usah dilakuin gitu loh. Emang kadang kita hidup sebagai manusia kan perlu juga ya orang lain, perlu juga bantuan dari orang lain biar kita tuh bisa tumbuh jadi lebih baik. Tapi kalau kalian terus-terusan mendengarkan apa yang mereka mau tanpa mendengarkan diri kalian sendiri, itu yang ada kamu sendiri yang capek gitu loh. Jadi intinya di sini sih kamu diminta jangan menunggu waktu lagi untuk mengatur batasan yang sehat untuk dirimu. Terus juga jangan remehkan dirimu sendiri walaupun banyak orang yang ngeremehin kamu gitu ya. Udah, kamu tuh cuma punya 2 tangan, tutup telingamu, udah selesai gitu loh. Tanganmu tuh cuma 2, nggak bakal
habis-habisnya, nggak bakal selesai-selesai kamu kalau cuma kamu pakai itu untuk nutupin mulut orang lain gitu. Oke, next kartu yang kedua di sini. Trust that when something ends, it isn't meant for you and your next expansion. Keep rising. Oke, di sini aku melihat tuh kan bener kamu tuh harus intinya kamu tuh bentar guys, suaraku serak. Oke, di sini kamu tuh ditegasin lagi untuk apa ya, tegas aja gitu loh, tegas untuk mengakhiri sesuatu, mengakhiri hubungan sama yang udah nggak ada benefitnya lagi buat kamu gitu loh, nggak ada benefitnya dan justru malah merugikan kamu. Itu kan di sini ditegasin lagi, yang emang bukan punyamu ya udah lepasin gitu loh, daripada kamu terus membawa itu dan kamu tuh nggak bakal bisa upgrade dirimu lagi. Perjalananmu atau ekspansimu tuh di sini masih luas, karena di sini kamu diminta untuk bersinar. Di sini kan lihat tuh, kamu lihat di sini gambarnya tuh cewek yang baby banget gitu loh. Kalau misalnya kalian yang nonton ini cewek gitu, ya itu kalian lihat gambarannya baby itu seperti apa sih? Baby tuh orang, sosok, terutama perempuan ya, yang dia tuh tipe yang nggak terlalu dengerin orang lain gitu loh. Ya aku mau menyala ya menyala aja, ngapain sih aku harus dengerin orang lain, ngapain aku harus ngikutin maunya orang lain. Bedi itu dia tahu apa yang dia inginkan dan tidak bergantung sama orang lain gitu loh teman-teman. Jadi di sini juga ditegaskan kalian tuh nggak usah takut kehilangan sesuatu, energi kalian berharga. Justru saat kalian kehilangan sesuatu yang sekarang ini, sesuatu yang justru merugikan kalian ini, Tuhan dan semesta itu bakal menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh yang lebih bersinar dibanding yang kalian punya sekarang. So nggak usah takut untuk kehilangan itu gitu loh. Oke, ini pesan yang terakhir, the last but not least. What if your mess is your magic? What if there are two sides of the same door? Oke, di sini aku ngeliat beberapa dari kalian ya. Aku rasa emang pesannya tuh fokus ke mengatur boundaries kalian, karena kalian itu jiwa yang bebas gitu. Mungkin beberapa dari kalian tuh merasa kayak, kalau aku begini, kalau aku menunjukkan sisi kebebasanku ini, orang-orang tuh bakal gimana ya sama aku, gimana dengan keluarga aku, gimana dengan teman-temanku, apakah nanti aku bakal kehilangan mereka atau gimana. Aku melihat di sini emang cukup banyak dari kalian yang memiliki overthinking gitu. Kalian gak usah takut gitu loh. Mungkin aja yang kalian anggap itu aneh, kayak misalnya tadi mengatur batasan gitu, terus juga menjadi diri kalian sendiri, menjadi diri kalian apa adanya gitu, itu tuh adalah hal yang aneh, hal yang nggak biasa gitu. Mungkin aja itu adalah sisi diri kalian yang memang harus muncul, itu adalah bagian dari kamu gitu loh. Nah, karena ibaratnya tuh kayak kalau di sini kan dia menggambarkan itu sebagai dua sisi dari pintu yang sama. Nah, sisi yang kamu tunjukkan ke orang lain dengan sisi siapa dirimu sebenarnya bisa aja itu berbeda, tapi itu adalah satu orang yang sama gitu loh. Oke, di sini mungkin aku balik lagi ya, ambil contoh dari pengalamanku. Jadi gini teman-teman, orang tua aku tuh awalnya nggak setuju gitu loh aku baca tarot gitu kan, karena emang waktu itu umurku baru 19 tahun. Jadi mereka sempet agak menentang gitu, tapi ya udah gitu. Kalau aku ngikutin mereka, mungkin sekarang aku nggak bakal ngobrol sama kalian dengan cara seperti ini. Dan aku percaya banyak dari teman-teman yang punya sisi unik gitu dari dalam diri kalian sendiri yang kalian tuh nggak mau expose, karena ya kalian takut lah nanti diomongin lah sama orang, nanti gimana kalau
aku dianggap freak, aku dianggap aneh. Ya aku ngerti gitu loh, aku paham di sini dengan overthinkingnya kalian. Tapi mau sampai kapan kamu menyembunyikan sisi ini gitu loh? Mau sampai kapan kamu kubur sisi ini? Jadi ibaratnya kalau kamu pacaran gitu ya sama orang, masa iya kamu pacarin sisi baiknya aja, kamu pacarin kelebihannya aja, emang kamu nggak mau menerima kekuranganmu, kekurangan pasanganmu itu gitu. Jadi intinya sih di sini kartu yang terakhir ini menjelaskan kalau ya kamu nggak perlu takut gitu loh sama sisi unik dalam dirimu. Terimalah dia, rangkullah dia, karena itu adalah part of you, itu adalah bagian dari dirimu sendiri gitu loh. Nggak usah takut, nggak usah cemas terhadap sisi dirimu yang itu. Justru malah bisa aja sisimu yang nyentrik, sisimu yang bedi, sisimu yang unik itu akan membawa hal yang lebih baik dalam hidupmu gitu loh. Kayak kalau di Bali tuh kita bilangnya, nggak tahu sih di Bali atau di mana ya, pokoknya sekarang tuh kan ada istilah yang ngetren menyala abangku gitu, menyalawi. Nah udah biarin aja diri kalian menyala selagi hal unik itu atau hal nyentrik yang ada dalam diri kalian itu tidak merugikanmu, tidak merugikan orang lain, tidak mencelakaimu, tidak mencelakai orang lain gitu loh. Selagi itu masih hal yang baik-baik saja, hal yang normal-normal saja, hal yang fine-fine aja, ya udah biarin aja, jalanin aja gitu loh. Nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah cemas, nggak usah overthinking gitu loh. Oke. Aduh, aku sepertinya di pile yang di kartu yang pertama ini banyak sekali ya calon-calon baby, calon-calon wanita tegas, calon-calon orang-orang tegas gitu ya, yang tidak yang nantinya bakal bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Oke, aku rasa itu aja ya untuk reading kita di kartu yang pertama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang menyinggung gitu dari kalian. Nah, kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, kalian bisa like, comment, dan subscribe ya, biar aku makin semangat bikin kontennya. Oke, thank you and bye-bye. Halo buat kalian yang milih kartu nomor 2. Oke, aku langsung aja, kita mulai dari energinya kalian dulu. Di sini kalian dapat kartu atau kalian memilih kartu yang gambarnya kupu-kupu, gambarnya tuh di sini ada reseptif gitu. Oke, aku ngeliat dari kartunya dulu ya, dari first impressionku terhadap kalian, energi kalian di sini gitu. Aku ngeliat beberapa dari kalian atau mungkin banyak dari kalian itu yang suka warna oranye. Suka warna oranye, suka warna kuning gitu, atau suka warna gold. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba malah itu first impressionku. Atau mungkin kalian juga sempet ngeliat kupu-kupu, atau kalian tinggal di daerah yang banyak kupu-kupu gitu. Oke. Nah, oke. Kita langsung yang serius nih ya sekarang. Nah, di sini aku ngeliat banyak dari kalian tuh tipe orang yang cepat belajar, cepat tanggap, dan kalau ada perubahan dikit tuh kalian peka gitu loh. Kadang saking pekanya tuh sampai kalian capek sendiri gitu, kayak masa iya sih aku harus peka terus-terusan gitu loh. Masa aku harus ngerti orang lain mulu, masa iya aku harus peka terus yang peka sama aku emang nggak ada gitu loh. Aku ngeliat beberapa dari teman-teman ada yang sempat ada pikiran kayak gitu ya. Nah, di sini juga karena ada gambar kupu-kupu, aku ngeliat kalian tuh yang milih kartu nomor 2 atau milih kartu nomor 2 nih banyak yang cantik atau yang ganteng gitu. Nah, di sini juga ngomongin tentang perubahan
atau transformasi. Mungkin di sini juga ada dari kalian yang udah mulai rela gitu ya, udah mulai belajar untuk melepaskan atau merelakan masa lalu yang tidak enak, masa lalu yang kelam gitu. Terus juga di sini aku ngelihat ada yang dari kalian dulu mungkin pernah dibully gitu, dibully karena fisik atau mungkin dibully karena kalian yang dianggap kurang pinter gitu. Nah, kalian tuh di sini memutuskan untuk glow up dan grow up, entah itu masih dalam proses atau mungkin prosesnya tuh malah udah selesai kayak gitu. Nah, di sini emang gambarin, aku ngeliat juga ada banyak nih perubahan besar dalam hidup kamu. Perubahannya tuh emang gak cuma dari dalam bentuk fisik aja, tapi juga secara psikis, secara emosional tuh kalian banyak banget nih perubahannya gitu loh. Nah, di sini juga aku ngeliat dari kalian emang apa ya? Pokoknya orang-orang yang peka gitu deh intinya. Oke, aku rasa itu aja dulu untuk first impressionku terhadap energi kalian atau energi kalian di kartu ini. Kita langsung gali lebih dalam dengan tarotnya ya. Mungkin nanti sama kayak kartu yang pertama, di awal aku cuma dapat dikit, mungkin nanti pas di tarotnya aku dapat pesan yang lebih dalam gitu loh buat kalian. Oke, aku ambil kartunya dulu. Oke, aku ambil satu. Oke, ntar aku ambil yang jatuh dulu. Oke, kita langsung saja. Nah, aku pengen nanya nih sama kalian, apa sih yang membuat diri kalian tuh ragu sama diri kalian sendiri? Gitu loh, karena di sini aku melihat ini di kartu Five of Swords ini, aku ngeliat banyak banget dari kalian yang memilih kartu nomor 2 ini merasa ragu gitu loh sama diri kalian sendiri, merasa ragu sama potensi kalian, merasa ragu sama kekuatan kalian gitu. Apa yang membuat kalian ragu sama itu gitu loh. Nah, tapi di sisi lain juga aku ngelihat di sini banyak dari diri kalian yang baru aja selesai menghadapi badai kehidupan gitu loh. Aku merasa juga di sini emang cukup banyak sih dari kalian yang baru selesai menghadapi masalah yang cukup berat ya dari kehidupannya kalian. Mungkin itu bagian dari karakter development yang bikin shock gitu. Tapi nggak apa-apa loh temen-temen. Balik lagi di sini emang banyak aku lihat yang baru selesai menghadapi suatu masalah yang berat, karena kalian bisa lihat di sini kan kartu Five of Swords ini kelihatan kayak masa pasca perang gitu loh. Jadi kalau setelah perang itu biasanya kan banyak nih prajurit yang mungutin atau ngambil-ngambilin barang-barang temennya, senjata-senjata temennya kayak gitu. Nah, di sini juga aku ngeliat karena emang kalian baru memulai kembali, baru selesai menghadapi, baru aja mendapatkan badai kehidupan, kalian tuh di sini lagi
menata diri kalian gitu loh. Menata diri kalian, menata lagi hidup kalian, dan lagi memproses lah apa yang terjadi gitu loh. Terus di sini juga aku melihat aja sih beberapa dari kalian tuh yang lagi dalam suasana duka gitu. Mungkin itu kehilangan orang yang disayang gitu. Intinya aku juga ngeliat ada sih beberapa yang lagi berduka gitu. Buat kalian yang berdukanya nih dalam hal kehilangan orang tersayang atau keluarga, aku turut berduka cita ya teman-teman. Semoga kalian diberikan ketabahan gitu, diberikan kekuatan gitu, dan yang pergi itu ya bisa tenang juga gitu. Oke, aku melihatnya sih di sini kartu di Five of Swords ini agak banyak ya, energinya agak kelam, tapi nggak apa-apa. Ini masih masuk dengan kartu reseptif di sini. Kalau kalian yang emang tadi tuh baru aja mengalami badai kehidupan gitu, lagi kehidupannya tuh lagi gonjang-ganjing banget, kehidupannya lagi nggak stabil gitu, nggak apa-apa, itu sangat normal, itu wajar sekali gitu. Jadi nggak usah takut ya. Oke. Next, kartu yang kedua di sini ada King of Wands, tapi kebalik. Nah, sesuai dengan kartu yang pertama tadi, karena aku ngelihatnya kalian banyak yang mengalami ada yang mengalami masalah, ada juga yang kehidupannya tuh lagi badai gitu. Tenang aja, badai pasti berlalu, walaupun diplesetin badai pasti berlalu lalang gitu. Enggak, tenang aja. Badai pasti berlalu gitu. Jadi aku pengen kalian tuh apa ya? Enggak sih harus selalu kuat gitu, enggak. Kalau kalian emang lagi berduka, kalian tuh lagi ngerasa sedih, ya nggak apa-apa gitu loh, sedih aja. Tapi jangan terlarut gitu loh. Nah, karena kalian ini baru aja mengalami karakter development gitu aja ya, biar singkat. Nah, karena kalian baru mengalami karakter development, kalian tuh di sini jadinya capek gitu loh, bingung, lelah, nggak tahu nih mau ngapain lagi gitu loh. Kayak kalian tuh ada beberapa yang mengalami kehilangan semangat hidup gitu, kayak ya udah lelah gitu, nggak ada energi buat ngapa-ngapain lagi, kayak rasanya udah capek banget gitu loh, nggak pengen ngapa-ngapain lagi, kayak udahlah selesai aktivitas gitu, entah itu kerja, entah itu kuliah, entah itu sekolah gitu, udah selesai itu udah tidur gitu, bener-bener secapek itu kalian yang aku lihat gitu loh. Tapi nggak apa-apa, karena di sini loh kupu-kupu itu kan perlu waktu menjadi kepompong sebelum akhirnya dia tuh menjadi kupu-kupu yang indah gitu. So nggak apa-apa kalau kalian memang lelah, istirahat gitu loh. Jangan memaksakan diri kalian untuk selalu kuat, selalu terlihat wah, selalu terlihat strong gitu. Nggak apa-apa, sesekali kalian istirahat gitu. Maaf ya, ini aku nggak so-yeping kartu yang pertama. Mungkin ada tadi kalian yang tertarik untuk milih kartu pertama, karena emang bener kalian di kartu yang kedua ini rasanya tuh apa ya, aku bilang energinya tuh kayak lagi sendu gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja. Nah, di sini habis gelap terbitlah terang. Nah, dari kalian yang sebelumnya itu di sini merasa lelah, merasa kehilangan sesuatu, kehilangan banyak hal, kalian tuh yang lagi berduka, tenang aja, pada akhirnya kalian walaupun baru aja kena karakter development gitu, karakter development ini justru nggak akan membuat kalian tuh malah jatuh. Ini adalah bagian dari pertumbuhan jiwa kalian. Aku ngelihat di sini bakal banyak ya yang dapet hal-hal indah, hal-hal bagus gitu. Karena kartu Six of Wands di sini biasanya digambarin sebagai
sang pembawa pesan gitu loh. Ya emang beberapa dari kalian yang mengalami karakter development tuh guncangan mentalnya pasti kerasa banget gitu kan. Kayak kenapa sih harus aku yang mengalami hal ini, kenapa nggak orang lain aja. Mungkin juga dari kalian karakter developmentnya tuh berasa banget kayak kenapa sih harus aku, kenapa bukan orang yang nyakitin aku aja yang mengalami hal ini gitu. Karena di sini kalian tuh bakal belajar, kalian tuh belajar untuk menerima hal yang baru gitu loh. Ya emang hal yang tidak enak pasca perang gitu kan. Nih kalian bisa lihat di Five of Swords, di sini gambarin sebagai situasi pasca perang, dan di sini saat para pasukan itu kembali, orang tuh nyambut dia gitu loh. Makanya aku tadi bilang di sini habis gelap terbitlah terang gitu. Jadi kalian nggak usah apa ya, jangan takut tidak ada perubahan yang baik gitu dalam diri kalian. Itu semua ada gitu loh. Kalian bakal tumbuh menjadi orang yang lebih baik, kalian tuh bakal tumbuh menjadi orang yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih diplomatis. Karena di sini kartu Six of Wands, dia tuh emang bisa digambarkan sebagai orang yang selesai perang, tapi juga kalian lihat di sini dia nggak pakai baju zirah loh, dia tuh pakai jubah, dia juga pakai mahkota bunga. Tuh kuda ini juga nggak pakai zirah kan, kalian lihat di sini. Nah aku melihatnya emang kalian tuh bakal tumbuh menjadi orang yang jauh lebih dewasa, jauh lebih tenang, dan kalau nyelesain masalah tuh nggak langsung main otot aja gitu loh, tapi juga pakai otak. Jadi kayak bakal menjadi orang yang lebih diplomatis lagi gitu loh. Aku nggak tahu kenapa di sini ketarik, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang pekerjaannya tuh sebagai diplomat atau pengen ada cita-cita gitu ya, pengen jadi diplomat, kerja di bidang yang tentang diplomasi, negosiasi gitu. Ini kalian cocok sih nanti gitu. Tapi ini nggak semua ya teman-teman, nggak semua, cuma beberapa gitu. Kalau memang ada dari kalian yang udah kerja kayak gitu, please komen, aku pengen tahu. Okay, next kartu Eight of Pentacles. Nah, di sini aku lihatnya kalian tuh bukan apa ya, bukan sih tipe orang yang pekerja keras. Maksudku yang gini, ada kalau zaman sekarang tuh kan kerja keras atau kerja cerdas. Nah, kalian tuh tipe orang yang lebih cocok kerja cerdas loh teman-teman. So, dari hal yang tidak menyenangkan ini, mungkin sebelumnya juga kalian tuh banyak yang kerja keras gitu ya, tapi kerja kerasnya tidak dihargai gitu. Nah kalian tuh nanti bisa aja nih banting haluan kayak, yaudah sih kalau aku kerja buat si A, si B, si C nggak dihargai, yaudah aku bikin bisnis sendiri. Nah aku ngeliat beberapa dari teman-teman ada yang kayak gitu, atau ada juga yang sebelumnya tuh sempat kena tipu gitu. Nah di sini kalian bakal lebih cerdas lagi gitu loh dalam mensiasati orang lain. Dan di sini juga aku ngeliat banyak kok dari teman-teman yang nggak sepenuhnya cocok gitu loh untuk kerja keras gitu, karena energinya kalian tuh lembut banget, kayak apa ya, kayak kapas. Beneran deh, aku ngeliatnya tuh emang energinya kalian tuh lembut-lembut gitu. Aduh, bentar. Oke. Apalagi ya di sini pesan untuk pertumbuhan jiwanya kalian. Oke, gini. Nah, sebelumnya di sini kan kalian di sisi kiriku itu aku melihatnya kalian emang mengalami karakter development yang sangat signifikan ya, yang sangat melelahkan gitu. Tapi intinya semuanya akan membawa kalian dan membentuk kalian menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bijak gitu loh kayak. Dan di sini aku ngelihat beberapa dari kalian tuh
bakal memamerkan sayap kalian. Sayapnya ini dalam artian kayak karyamu, pesonamu gitu. Kayak ya emang sih di karakter development ini pasti melelahkan sekali, banyak apa ya, gonjang-ganjingnya, banyak nangisnya, pasti banyak juga kadang ada kayak misuh-misuhnya gitu. Tapi nggak apa-apa, semua itu akan membentuk kalian menjadi kupu-kupu yang indah. Dan proses transformasi dari ulat menjadi kepompong itu perlu waktu loh teman-teman. Jadi udah, nggak, maksudnya jalanilah proses ini gitu loh. Nggak usah yang terlalu cemas, nggak usah terlalu takut untuk proses yang akan kalian hadapi, untuk proses yang sedang kalian hadapi saat ini. Karena ini loh, kalian tuh bakal keluar sebagai pemenang, kalian tuh bakal keluar sebagai pahlawan, kalian tuh bakal keluar sebagai pejuang yang udah menang, kalian tuh keluar dengan berita kemerdekaan gitu loh. Jadi udah ya, sedihnya gitu loh, jangan terlalu ngedown gitu. Udah sih, itu aja yang bisa aku sampaikan ya dari kartu tarotnya. Aku tahu sih ini emang agak kelam, agak sendu gitu energinya di kartu nomor 2. Makanya aku juga nggak berani ngomong, nggak bisa ngomong terlalu banyak sih lebih tepatnya. Karena pesan dari Mother Gaia cuma itu aja. Kalian kalau emang lagi merasa kalian lagi berduka gitu, ya nggak apa-apa, dinikmati dulu waktu berdukanya, karena nanti tapi jangan lama-lama gitu. Kalau memang sudah selesai dengan dukanya kalian gitu, kalian sudah perlahan sembuh, kalian sudah perlahan heal gitu ya, sudah mulai sembuh gitu, ayo balik lagi ke kenyataan, raih kemenanganmu gitu loh. Karena kalian di sini ditakdirkan untuk bersinar. Sama seperti tadi yang aku bilang, ada beberapa dari kalian yang suka warna kuning, suka warna emas gitu. Kalian ya harus menyala gitu loh. Nggak bisa yang apa ya, kalem-kalem aja, nggak bisa redep-redep aja gitu loh. Sama kayak lagunya Rihanna yang Shine Bright Like a Diamond, yang gitu loh. Tau lah, maaf ya suaraku agak fault. Tapi ya gitu lah intinya, kalian tuh harus menyala, harus bersinar gitu loh. Menyala abangku gitu. Oke. Aku bakal buka kartu oracle-nya, aku bakal cariin message buat kalian dengan kartu oracle. Oke, tunggu sebentar. Oke. Oke. Tiga saja ya. Oke, kita mulai dari sini. Wah, ini kartunya juga keluar loh tadi di file yang nomor 1, di kartu yang pertama. Stop underestimating your magic. There are treasures within you waiting to be discovered, to be shared. Oke. Di sini intinya aku tuh ngeliat apa ya? Ibu Bumi atau Mother Gaia itu berpesan sama kalian, stop untuk mengecilkan diri kalian. Stop untuk merasa diri kalian tuh kecil, tidak berguna, tidak berdaya gitu. Karena cuma kalian loh yang bisa mencapai impian kalian gitu lah. Kalian yang harus berjuang untuk mencapai apa yang kalian inginkan gitu loh. Gak bisa loh orang lain yang mencapai itu.
Maksudku gimana ya ngomongnya? Aku agak belibet. Tapi intinya eh, berhentilah untuk meremehkan diri kalian sendiri. Berhentilah untuk meremehkan kekuatan yang Tuhan berikan, yang semesta berikan kepada kalian gitu loh. Kalau emang kalian menginginkan itu, kalian memang pantas mendapatkan itu, percaya deh, semua jalan itu bakal kebuka gitu. Mungkin aku sharing dikit lagi ya sama kalian. Jadi gini, beberapa bulan lalu tuh kan aku lagi skripsian nih. Tahun lalu sih, itu aku mulai skripsian. Nah itu tuh kalian tahu semuanya serba stuck. Kayak aku mau kesini nggak bisa, nyari dosen pembimbing yang pas juga nggak ketemu-ketemu gitu loh. Dan itu memang aku sempat merasa minder, apalagi karena banyak juga kan teman-temanku yang udah lulus, teman-temanku yang udah selesai gitu, kuliahnya udah mulai, ada yang wisuda juga, udah ada yang yudisium gitu, sedangkan aku baru aja selesai ujian proposal. Nah itu aku sempat ngerasa minder loh, aku merasa insecure. Tapi aku juga mulai belajar gitu kan untuk nggak meremehkan diriku sendiri, dan aku meyakinkan bahwa aku bisa gitu loh. Nah aku juga berharap teman-teman itu yakin sama diri kalian. Kalian tuh bisa gitu loh. Jangan samakan diri kalian atau standar kalian tuh dengan standar orang lain, karena kamu tidak sama dengan mereka. Kamu dan mereka adalah orang yang berbeda gitu loh. Dan ya memang kamu dan dia tuh punya divine timing atau waktu yang berbeda. Selagi kamu ada usaha, kamu mengusahakan yang terbaik pasti juga bakal datang sama kamu gitu. Jadi stop ya meremehkan dirimu sendiri. Oke, next, kartu yang kedua. Sometimes you can feel in your bones that it's time for a whole new era. Listen. Oke. Karena kalian baru mengalami karakter development gitu ya. Aku tahu sebenarnya beberapa dari kalian tuh banyak loh yang ada feeling kayak ini bener gak sih karakter development? Ini sampai kapan ya gitu loh. Dan ya, feelingmu tuh bener loh, ini karakter development. Dan era yang baru, dirimu yang baru itu bakal datang. Itu sudah saatnya nih sekarang untuk menyambut era baru itu. Sudah saatnya menyambut dirimu yang baru gitu loh. Jadi nggak usah merasa apa ya, aneh lagi, nggak usah merasa minder lagi gitu. Ya wajar kok punya karakter development dari dalam diri kalian. Dan sekarang lah waktumu untuk bersinar. Ingat, shine bright like a diamond. Oke, sekarang waktumu untuk bersinar, menyala seperti berlian, seperti lagunya Mbak Rihanna ya, yang itu. Kalian pasti tahu. Gitu. Jadi nggak usah merasa apa ya, jangan buang-buang waktu lagi gitu loh. Dan kartu yang terakhir, the last but not least, di sini adalah you don't have to be the same person you were yesterday. Shape shift into whoever you need to be. Oke, bener kan tadi sesuai kata oracle dan juga tarotnya? Kamu tuh kamu nggak perlu menjadi versi dirimu yang kemarin, tapi jadilah versi dirimu yang terbaik gitu loh. Kamu yang hari ini pastinya beda dong sama yang kemarin. Kamu yang hari ini juga pasti bakal beda sama kamu yang besok gitu loh. Dan setiap hari adalah hari atau waktu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh teman-teman. Dan di sini apapun yang terjadi ya pada karakter development kalian, percayalah bahwa
Tuhan semesta gitu selalu menyertai kalian. Dan di sini Ibu Bumi atau Mother Gaia menyampaikan pesan kepada kalian untuk percaya bahwa kalian tuh bisa tumbuh, kalian tuh bisa menjadi sesuatu yang indah yang bahkan nggak bisa ya nggak kalian bayangin sebelumnya gitu loh. Jadi mungkin dari kalian yang ada keinginan untuk grow up, silahkan lakukan itu. Kalian yang lagi berjuang gitu ya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, jangan menyerah, tetap jalankan hal itu ya, selagi hal itu tidak merugikan dirimu, tidak merugikan orang lain, dan tidak melukai siapapun. Oke? Itu aja pesan dari Mother Gaia untuk kalian kartu yang nomor 2. Mohon maaf kalau misalnya ada salah dalam penyampaian kata gitu ya, atau mungkin ada yang aku ucapin itu tidak berkenan gitu sama kalian, aku mohon maaf. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten aku, bisa like, comment, dan subscribe ya, biar aku makin semangat bikin kontennya buat kalian. Oke? Thank you and bye-bye! Halo buat kalian yang milih kartu nomor 3. Oke? Di sini ada kartu abuse. Oke, aku langsung mulai aja ya dari first impressionku secara energi gitu sama kalian. Oke, aku di sini ngeliat beberapa dari kalian gitu. Ada yang masa lalunya gitu agak kurang menyenangkan. Dia mungkin ada beberapa dari kalian yang mengalami hal-hal berupa kekerasan gitu, atau juga pernah mengalami hal-hal tidak mengenakan dalam artian kayak entah itu pelecehan atau apa gitu. Intinya aku di sini ngelihat kalian tuh banyaklah yang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Nah, coba kalian lihat di sini. Aku juga ngerasa banyak dari kalian tuh yang cantik ya, sama kayak kartu yang nomor 2 tadi. Banyak dari kalian tuh cantik, terus juga banyak tuh orang yang merasa iri gitu, merasa kayak envy, jealous sama kehidupan yang kalian alami. Padahal sebenarnya banyak juga dari kalian atau banyak juga dari orang-orang itu nggak tahu kalau sebenarnya nih, kamu lihat di sini ada retakan-retakan. Banyak dari kalian tuh yang mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, sehingga kalian tuh kayak mempertanyakan, aku tuh worth it nggak sih mendapatkan perlakuan yang baik? Aku tuh pantas nggak sih mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dari orang-orang? Karena banyak juga dari kalian yang mengalami abuse, mengalami kekerasan dalam bentuk apapun itu ya, yang mempertanyakan value kalian sendiri gitu loh. Nah, di sini juga aku ngeliat cukup banyak dari kalian yang apa ya, memendam semuanya sendiri gitu. Apapun hal yang tidak menyenangkan itu kalian pendam sendiri, masalah tuh kalian pendam sendiri, sehingga kalian tuh jadi capek gitu loh, kayak dalam diri kalian tuh merasa hancur, walaupun di luar tuh ya kelihatannya semua baik-baik saja gitu. Bahkan kamu sendiri pun kadang nggak sadar kalau kamu tuh hancur gitu loh di dalam itu gitu. Oke, itu aja sih dari impressionku untuk sekarang ya. Aku bakal coba buka tarotnya, mungkin aku bisa menemukan impression yang lain nih buat kalian. Oke, tunggu sebentar.
Oke, di sini aku ngeliat beberapa dari teman-teman tuh sebenarnya masih apa ya, imut gitu, masih apa ya, masih muda. Beberapa dari teman-teman, entah muda ini dalam artian usianya masih muda, yang di bawah 20 atau 20-an awal, atau bisa juga emang orang dewasa yang jiwanya masih muda gitu loh, kayak masih imut-imut gitu. Tapi ada juga beberapa yang aku lihat tuh emang masih maaf ya, ini agak naif gitu. Tapi nggak masalah. Nah, apa sih hubungannya sama kartu abuse ini? Nah, balik lagi di sini aku melihatnya beberapa dari kalian memang mengalami hal-hal tidak menyenangkan itu pada saat kalian tuh usianya masih sangat muda, entah itu masih anak-anak mungkin, yang umur kalian tuh masih muda banget. Saat kalian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Nah, karena kalian mengalami hal itu di usia yang masih sangat muda, di saat kalian belum dewasa sepenuhnya gitu kan, sehingga di sini kalian tuh kayak menjadi beban gitu loh. Nah, menjadi beban dan kalian tuh pengen sebenarnya melepaskan bebannya. Nah, tadi kan nih Ten of Wands-nya kebalik. Kalau dia tegak kayak yang tadi aku gambarin kayak ini, nah kalian tuh aku lihatnya emang ada beban yang berat gitu ya. Bebannya bisa dalam beban emosionalnya, atau mungkin ada beberapa dari kalian juga di sini yang aku lihat menjadi sandwich generation gitu, atau juga emang ada yang apa ya, korban KDRT, sorry. Tadi juga itu dah aku bilang. Maaf ya teman-teman, aku ngeliatnya ada juga yang menjadi korban KDRT gitu. Intinya hal abuse ini terjadi emang pada saat kalian muda gitu, sehingga di sini emang traumanya tuh masih membekas gitu loh. Traumanya tuh masih terbawa sampai sekarang, entah kalian sadar atau enggak, itu kayak membebani kalian gitu. Nah, kalian tuh sebenarnya pengen melepaskan beban ini, menjatuhkan beban ini, tapi gimana caranya gitu loh. Kalian masih bingung gimana sih caranya untuk berdamai dengan keadaan ini, berdamai dengan masa laluku ini gitu. Gitu. Oh ya, balik lagi yang di abuse ini nggak cuma tentang di rumah tangga aja ya, bisa banyak hal gitu yang ya banyak konteksnya gitu. Oke, kita lanjutin. Nah, walaupun kalian menjalankan itu, mengalami hal itu di saat usia yang masih muda, dan kalian memang saat ini, mungkin saat kalian menonton ini masih belum bisa sepenuhnya berdamai, belum bisa sepenuhnya menerima hal yang terjadi itu, aku melihat di sini emang kalian tuh memang mengalihkannya cukup keras ya. Kalian emang jadinya agak keras gitu. Atau mungkin di sini juga kalian tuh tumbuh menjadi orang yang keras banget gitu, saklek. Atau bisa juga jadi orang yang sangat tegas gitu. Karena aku di sini ngelihatnya kalian tumbuh menjadi orang yang sangat berwibawa gitu loh. Nah, kadang karena kalian belum sepenuhnya berdamai gitu ya, belum sepenuhnya menerima diri kalian, belum sepenuhnya bisa dealing gitu sama beban-beban yang kalian bawa, kalian tuh tanpa sadar malah jadi terlalu keras, terlalu kasar gitu loh sama diri sendiri. So di sini emang sorry, Mother Gaia atau Ibu Bumi tuh menegaskan sama kalian
uh, kalian tuh emang ya tumbuh menjadi orang yang keras gitu loh, tumbuh jadi orang yang tegas. Atau di sini juga aku baru dapet message ya, kalian tuh malah justru harus menjadi orang yang tegas gitu loh. Nah sebelumnya kan karena kalian di sini usianya masih sangat muda, mengalami hal yang tidak menyenangkan, kalian di usia muda udah dapat beban yang bejibun gitu, bebannya banyak banget. Nah mungkin aja kalian tuh di sini sebelumnya kayak iya iya aja bebanin, belum bisa melakukan perlawanan, mungkin belum bisa uh, tahu mana yang baik, tahu yang mana yang benar, atau kayak ya emang masih naif aja waktu itu, masih belum tahu apa-apa. Nah di sini kalian tuh justru bakal tumbuh menjadi orang yang sangat tegas, jauh lebih tegas gitu loh. Kalian tuh nih, kalian bisa lihat kan si emperor ini dia pakai baju zirah tapi ditutupin sama jubah gitu loh. Emang di dalam tuh sebelumnya kalian itu rapuh gitu ya, hancur di dalam tapi berusaha kuat di luar. Tapi di sini emang kalian tuh harus mengakhiri era itu gitu loh. Kayak pelan-pelan kalian tuh bakal tumbuh gitu. Kalian bakal memperbaiki retakan-retakan ini dari dalam diri kalian, nggak cuma dari luarnya doang gitu yang perfect ya, tapi kalian justru bakal memperkuat di dalamnya diri kalian dulu gitu loh. Kalian akan melindungi diri kalian dulu dari dalam, dan di luar ya kalian mungkin bakal kelihatan lebih santai, lebih chill gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh orang yang sangat kuat gitu loh. Kalian tuh tipe orang yang tegas banget nih di sini aku lihatnya gitu loh. Ya intinya emang sih kalian bisa menjadi, kalian tuh bakal tumbuh gitu ya menjadi orang yang tegas. Kalian tuh bakal tumbuh menjadi orang yang jauh lebih tegas. Kalian tuh bakal tumbuh jadi orang yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih diplomatis gitu. Di sini juga aku ngeliat kalian tuh emang calon-calon pemimpin ya, banyak di sini. Atau mungkin nggak semua gitu loh, tapi emang banyak calon-calon pemimpin, calon-calon orang hebat gitu, yang enggak cuma kerja jadi tangan kanan aja, tapi emang kalian lah leadernya di sini gitu loh. Kamu ya pantas menjadi leader gitu loh. Udah kayak apa ya? Ya aku bilang sih ya emang kurang cocok aja gitu kamu kerja sama orang, kerja eh disuruh sama orang. Tapi ini nggak semua ya, nggak semua, tapi emang ada banyak di sini aku lihat kalian tuh cocok jadi leader, kalian tuh cocok untuk kerja sendiri gitu. Di sini juga kalian mungkin ada yang pengen pindah, pergi jauh, pergi ke luar negeri. Nah tuh kalian bakal apa ya, berusaha banget gitu loh. Kalian tuh di sini orangnya sangat tahan banting loh gitu loh. Sebenarnya ya, sebenarnya kalian emang tipe orang yang kuat, tipe orang yang tahan banting gitu. Cuma emang masa lalunya agak kelam aja. Masa lalunya tuh emang masih apa ya, aku bilang masa lalunya kalian tuh emang agak kurang menyenangkan lah ya, bisa dibilang begitu. Tapi dengan masa lalu yang kurang menyenangkan ini justru kalian tumbuh menjadi orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat berwibawa. Walaupun juga di sini ada ambisi ya, kalian di sini aku lihat penuh ambisi. Kalau ada mimpi, kalian memiliki mimpi yang besar gitu, kalian bakal memperjuangkan semaksimal mungkin. Tapi mungkin di sini kesannya adalah apapun mimpimu, jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai itu gitu loh. Tetap ingat terhadap batasan-batasan itu. Oke. Nah ini kartu yang terakhir ada The Lovers. Nah mungkin sebelumnya dari kalian
Masa lalu kalian yang agak kelam ini bisa juga disebabkan karena pasangan atau mungkin teman. Aku juga ngeliat di sini. Oke, maaf tadi videonya kepotong. Oke, di sini aku ngelihatnya di kartu The Lovers. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kejadian tidak menyenangkan di sini disebabkan karena masalah percintaan. Intinya ada tentang cinta gitu ya, atau bisa juga kalian dikhianati sama teman, sama ya intinya sosoknya di sini laki-laki atau perempuan. Bisa jadi laki-laki aja atau perempuan aja gitu. Intinya hal itu tuh dimulai karena masalah cinta, masalah hati gitu loh. Apa lagi ya di sini ya? Aku cuma ngeliat itu aja sih dari kalian, tapi emang energi kalian di sini cukup berat. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ya aku senang aja gitu ngobrol sama kalian dengan cara seperti ini. Kalau emang hal ini beneran terjadi, kalian feel free untuk cerita di kolom komen. Silahkan saling bercerita ya di kolom komen. Aku pasti akan membaca komen kalian. Oke, apalagi ya di sini? Aku rasa itu aja sih pesannya dari tarotnya ya. Aku bakal lanjut pakai oracle lagi satu. Oke. Oke, aku ambil 3 aja ya teman-teman. Oke, kita mulai dari sini. Semoga kelihatan. Have the bravery and curiosity it takes to dance gracefully with change. Chaos can be transformative. Oke, jadi di sini Mother Gaia atau Ibu Bumi gitu ya. Di sini minta kalian untuk lebih berani gitu ya, lebih berani dan menghadapi semua luka-luka yang kamu alami dulu gitu loh. Kamu nggak bakal bisa menutupi itu selamanya. Justru semakin kamu tutupin itu rasanya bakal makin sakit gitu loh. Jadi caranya adalah ya kamu terima luka itu, ya kamu obati gitu. Dan chaos atau hal yang kalian alami dulu itu justru akan membuat kalian menjadi orang yang lebih bijak gitu, lebih bijak, lebih kuat, lebih mandiri gitu. Ya emang sih caranya tuh keras banget gitu ya, rasanya tuh kasar banget, rasanya tuh pasti capek banget. Tapi ya itu kalian diminta untuk lebih berani menghadapi luka yang kalian alami ini kayak gitu. Oke, kartu selanjutnya, life can get hard, but remember that blessings are all around. There are tiny miracles everywhere.
Ya emang hidup tuh kadang keras ya teman-teman. Hidup tuh kadang nggak selalu mudah, tapi di sini kalian diingatkan kalau berkat itu bisa datang dari mana aja gitu loh. Jangan menutup diri terhadap berkat gitu loh. Karena dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal saat ini gitu, keajaiban tuh bakal datang dari mana aja. Bahkan hal-hal kecil sekalipun gitu. Contoh kalian misalnya lagi mengalami hari yang tidak menyenangkan gitu, entah atasan yang ngasih tugas kebanyakan, atau bisa juga ya pokoknya selama seharian tuh kalian tiba-tiba sial aja terus gitu loh. Tapi bisa aja berkat itu datangnya tuh dalam arti ini, kan kalian sebelumnya tuh udah mengalami hari yang buruk, tiba-tiba aja kalian ada yang ngasih coklat gitu kan, atau bisa juga kalian dikasih makanan kesukaan kalian atau cemilan kesukaan kalian. Nah kayak gitu, contoh hal-hal kecil yang berkat yang kalian nggak duga-duga gitu loh. Jadi kayak ya bisa dibilang sedikit hiburan di saat kalian tuh lagi capek sama kehidupan kalian tuh yang sangat-sangat melelahkan kayak gitu. Oke, ini yang terakhir, the last but not least, don't waste time watching others live how you are. It's your turn now to dance. So, di sini aku melihatnya adalah udahlah, jangan ngeliatin kehidupan orang lain terus gitu loh. Ya mungkin ada beberapa dari orang-orang yang kalian lihat tuh memiliki kehidupan impian kalian gitu. Tapi ya udah, jangan terus-terusan lihat ke sana gitu loh. Ya, kamu kan pengen kayak gitu. Ya udah, ayo wujudkan gitu loh. Wujudkan, jangan di sini tuh kalian diminta untuk melihat sesuatu tuh dari perspektif yang berbeda kayak gitu loh. Ya emang apa ya, kehidupan kalian mungkin saat ini lagi tidak baik-baik saja, kehidupan kalian lagi kacau-kacau saja, tapi bisa aja ini adalah reminder gitu ya buat kalian. Please jangan lihat sisi buruknya aja dong, ayo lihat sisi baiknya juga gitu. Jangan terus-terusan terkurung gitu ya, jangan terus-terusan terkurung di apa ya aku bilang ya, di pikiran yang negatif aja terus. Kayak ayo dong bangun, ayo lihat sisi yang lain dong dari diri kalian, lihat sisi yang indah juga dong dari kehidupan kalian gitu. Karena gini, semakin kalian tuh selalu aja mikir yang buruk gitu, selalu mikir hal yang buruk aja bakal datang hidup kalian, ya itu bakal bener kejadian gitu loh. Nah coba deh kalian shifting energi kalian dari yang sebelumnya mikir kayak aduh hidupku tuh emang gini, hidupku tuh emang gak menyenangkan dari dulu, hidupku tuh penuh aja cobaan bla 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 bla. Coba kalian ganti dengan bilang, oh ya emang sih hidupku sebelumnya penuh tantangan gitu, tapi ya aku anggap sih tantangan ini untuk menyambut hal yang lebih baik. Hidupku tuh emang dipenuhi berkat, dan tantangan sebelumnya itu terus membuat aku menjadi versi yang lebih baik. Nah contohnya kayak gitu. So intinya cobalah lihat dari perspektif yang berbeda untuk kehidupan kalian gitu ya. Apalagi di sini. Oke, aku rasa itu aja sih pesannya untuk kalian yang memilih kartu nomor 3. Mohon maaf kalau misalnya ada aku salah kata atau ada ucapanku yang tidak berkenan gitu sama kalian. Kalau misalnya kalian suka sama
konten-kontenku ini. Kalian bisa like, comment, dan subscribe ya. Tentunya biar aku tuh makin semangat kontennya. Itu. Oke, itu aja dari aku. Thank you and bye-bye.